Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat bergabung di channel pembahasan tes formatif. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetaplah di rumah, jangan kemana-mana, karena kakak KKNF di sini akan selalu menemani dan mendampingi kalian selama belajar online. Sore hari ini jumpa lagi dengan saya Kak Ridwan yang akan menemani kalian membahas soal TF. Pada video sebelumnya kalian sudah menyimak dengan tuntas di link ini ya. Kemudian juga tentunya sudah mencoba berlatih dengan soal-soal TF-nya. Oke, tentunya kalian penasaran kan apakah hasil jawaban TF kalian sudah benar atau belum? Nah, tetap ikuti video pembahasan dari kakak ya. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai saja. Soal nomor 1. Untuk X terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat, nilai X yang memenuhi persamaan sin 3X plus 15 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, di soal ini kita mencari nilai-nilai X yang terdapat pada interval ini dan memenuhi persamaan berikut. Nah, kita coba bahas ya. Sin 3X plus 15 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini di ruas kanan ini kita bawa ke bentuk sinus ya. Adik-adik tentu sudah tahu kan harga sinus setengah akar 2 itu untuk sudut berapa? Ya, betul ya. Dia adalah harga dari sin 45 derajat ya. Jadi sin 3X plus 15 derajat sama dengan sin 45. Oke ya. Adik-adik tentunya ingat ya di pemaparan materi yang tadi bahwa untuk persamaan sinus, sin X sama dengan sin alfa itu ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Nah, ini K ini adalah bilangan bulat ya. Bisa negatif, bisa 0, bisa positif ya. Baik, kita coba dengan persamaan yang pertama dulu ya. Berarti 3X plus 15 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, di sini kita pisahkan dulu, 15 kita pindah ruas ke sini sehingga menjadi 3X sama dengan 30 derajat plus 360. Nah, ini masih dikalikan dengan 3. Supaya kita dapatkan X-nya tunggal, maka kita bagi 3. Ya, kalau dibagi 3 menjadi X sama dengan 10 plus K kali 120. Jadi ini dibagi 3 jadi 10, yang ini 360 juga dibagi 3 jadi 120. Oke, kita masukkan beberapa bilangan bulat. Kalau misalkan kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka ini hasilnya X sama dengan 10. Kalau kita coba, nah tadi 10 tadi masuk ya, oke masuk ya. Kemudian kalau kita coba K-nya 1 kali 120 itu 120 ditambah 10, jadi 130. Nah, X-nya juga bisa memenuhi 130 di persamaan ini, tetapi karena yang dibutuhkan adalah X yang berada pada interval ini, maka 130 gagal. Ya. Baik, untuk K yang seterusnya pun akan sama begitu. Jadi yang memenuhi ya, pada sisi ini adalah 10. Nah, kita coba lagi pada sisi yang lain. 3X tambah 15 derajat sama dengan 180 min 45 derajat plus K kali 360. Nah, kita sederhanakan dulu ya. Berarti 3X plus 15 sama dengan 135 derajat tambah K kali 360.
Kita pindah ruas dulu, 15 pindah ruas ke sini sehingga menjadi 3x sama dengan 120 derajat tambah K kali 360. Nah, di sini X-nya ini kita bagi 3 ya, seluruh kedua ruas. Kalau dibagi 3 berarti ini tinggal X, ini berarti menjadi 40, yang ini 120. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai K-nya. Kalau K-nya 0, tentu saja X-nya 40. Kita lihat masuk ya, di sini masuk. Kalau kita coba K-nya 1, berarti 1 kali 120 ditambah 40 jadi 160. Dan ternyata tidak masuk, berarti yang memenuhi hanya 40. Berarti untuk persamaan ini, nilai X yang memenuhi adalah 10 derajat dan 40 derajat. Kita lihat pilihan jawabannya. Jawabannya adalah B. Nah, adik-adik, itu soal nomor pertama ya. Ada yang kurang jelas? Baik ya, alhamdulillah semuanya jelas ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nomor 2. Banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan cos 2x min 60 derajat sama dengan cos X. Untuk X-nya terletak antara 0 sampai 180. Nah, kita coba kita uraikan cos 2x min 60 sama dengan cos X. Nah, di sini untuk persamaan kosinus ada dua penyelesaian juga seperti sinus. Cos X sama dengan cos alfa. Di sini sudah sama-sama cos seperti di soal ya. Nah, maka penyelesaiannya yang pertama adalah X sama dengan alfa kuadrat plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa plus K kali 360. Nah, untuk kosinus ini mudah ya, mudah dihafal sekali ya. Nah, kita ikutin ya penyelesaiannya. Nah, yang pertama berarti 2x min 60 sama dengan x plus K kali 360. Nah, di sini x bergabung dengan x lagi. 60, ini negatif 60 pindah ruas ke sini jadi positif 60 ya. Sehingga bentuknya lebih sederhana seperti ini ya. Nah, kita coba nilai K-nya. Kalau K kita masukkan 0, maka X-nya adalah 60. Nah, masuk di sini ya adik-adik ya. Nah, kalau K-nya kita coba 1 kali 360 tambah 60. Oh, di luar ini ternyata, di luar interval. Maka yang memenuhi hanya 60 ya. Kemudian pada sisi lain, berarti kita negatifkan ini, min X. Jadi 2X min 60 sama dengan negatif X plus K kali 360. Nah, di sini 60 pindah ruas ke sini ya. Begitu pula min X pindah ruas ke sini sehingga menjadi 3X sama dengan 60 plus K kali 360. Nah, enaknya kita bagi 3 nih untuk mencari X yang tunggalnya. X sama dengan, ini sudah dibagi 3 jadi 20, ini dibagi 3 pula jadi 120. Nah, kita masukkan nilai K-nya. Untuk K-nya 0, maka ini 0 kali 120, 0, berarti X-nya adalah 20. Kita coba lagi, untuk K-nya 1 kali 120, itu 120 ditambah 20, jadinya 140. Ternyata masih masuk ya di sini ya. Untuk K-nya 3 kita coba udah melewatin, berarti udah di luar interval nih. Berarti yang memenuhi adalah 60, 20 dan 140. Jadi ada 3 nilai X yang memenuhi persamaan ini pada interval ini ya. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu tahu cara penyelesaian dari bentuk kosinus ya. Kemudian perlu diperhatikan pula adalah interval X-nya yang diminta soal ya. Baik, jelas ya adik-adik ya. Oke. Di jawabannya ini ada 3 yang memenuhi.
Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi persamaan tan 2X plus 1/6 Pi plus S sama dengan akar 3 pada interval X terletak antara 0 sampai setengah Pi. Berarti ini dalam bentuk radian ya adik-adik ya. Berarti kalau kita bawa ke derajat supaya lebih mudah, berarti X-nya antara 0 sampai 90 gitu ya. Baik, ini kita selesaikan yang bentuk tan-nya ya. Berarti tan 2X plus 1/6 Pi sama dengan akar 3. Supaya lebih mudah kita bawa ke bentuk derajat. Adik-adik tahu kan 1/6 Pi radian itu sama aja dengan 1/6 kali 180 ya. Atau boleh ditulis juga 30 derajat. Nah, sekaligus nih akar 3 itu adalah hasil nilai dari tan 60 ya. Di kuadran 1 dia positif. Baik, untuk tan X sama dengan tan alfa, cara menyelesaikannya adalah ini cukup sederhana ya. Cuma satu. X sama dengan alfa plus K kali 180. Nah, di sini tidak seperti sin dan cos yang tadi ya. Kalau untuk tan X itu dia periodiknya setiap 180. Baik, kita selesaikan saja di sini. 2X plus 30 sama dengan 60 plus K kali 180 ya. Nah, di sini 30-nya pindah ruas ke sini ya. Biarkan 2X-nya di ruas kiri sendirian. 2X sama dengan 30 plus K kali 180. Di sini kita bagi 2 menjadi X sama dengan 15 plus K kali 90. Nah, kita masukkan K-nya. Untuk K-nya 0, X yang memenuhi adalah 15. Nah, kemudian untuk K-nya 1 yang memenuhi adalah 105, tetapi dia di luar interval ini, berarti yang dimasukkan hanya yang barusan ya. Untuk K-nya 0, maka X-nya adalah 15 derajat. Karena di pilihan jawabannya yang diinginkannya adalah dalam radian, maka ini dibawa menjadi 15 derajat per 180 derajat sama aja dengan 1/12 Pi radian ya. Kita lihat di pilihan jawabannya. Oh, ada, yaitu pilihan yang benar adalah A. Baik adik-adik ya, sudah jelas ya. Nah, berarti kuncinya adik-adik perlu tahu cara menyelesaikan persamaan persamaan tan ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan soal nomor 4. Nilai X pada interval 0 sampai 90 derajat yang memenuhi persamaan cos 3X min 50 derajat sama dengan sin X. Nah, kalau kita perhatikan, ini tidak bisa langsung diselesaikan. Melainkan kalau di sini cos, di sini juga harus cos juga. Atau mau di sini sin, di sini juga harus sin juga. Nah, bagaimana cara membawanya? Nah, adik-adik ingat ada persamaan sudut relasi ya. Adik-adik tahu ya, sudut penyiku itu ya. Kalau misalkan sin X itu nama lainnya adalah cos 90 min X. Jadi kalau menginginkan sin X dibawa ke bentuk cos X, berarti harus memakai penyikunya. Ya, jadi 90 min X. Baik, berarti yang bentuk di atas ini kita bawa ke kosinus semua ya. Cos 3X min 50 sama dengan cos 90 min X. Berarti ini sin X kita rubah menjadi cos 90 min X. Nah, ini adalah kita pakai penyelesaian kosinus. Adik-adik masih ingat kan ya? Cos X sama dengan cos alfa. Ada dua penyelesaian. X sama dengan alfa plus K kali 360. Kemudian X sama dengan minus alfa plus K kali 360. Baik, kita selesaikan ya. Jadi yang pertama berarti di sini
3x min 50 sama dengan 9 min x plus k kali 360. Nah, kita kumpulkan x dengan x, bilangan dengan bilangan, sehingga menjadi 4x sama dengan 140 plus k kali 360 ya. Kita bagi 4, x sama dengan 35 plus k kali 90. Kita masukkan nilai k-nya. Ya, yang pertama kali enaknya k-nya 0. Kalau 0 ya pasti ini 35. Nah, kemudian 35 ini jelas masuk di sini, di interval ini. Berarti dia memenuhi. Kita coba lagi untuk k-nya 1 berarti 90 ditambah 35. Oh, berarti dia ada di luar interval. Dan selanjutnya k-nya 2 juga otomatis ya di luar interval. Jadi yang memenuhi hanya untuk k-nya 0 ya. Kemudian kita lanjutkan ke penyelesaian yang jenis keduanya. Berarti 3x min 50 sama dengan min 90 min x plus 360. Nah, supaya enak ini kita keluarkan dari kurungnya. Nah, boleh dibentuk seperti ini ya, adik-adik ya. Kita kumpulkan x berkumpul dengan x, ini minus 50 berkumpul dengan min 90, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita bagi 2, berarti menjadi x sama dengan min 20 plus k kali 180. Kalau kita coba k-nya 0, maka dia negatif 20, ternyata tidak masuk ya. Kalau k-nya 1, berarti 180 tambah negatif 20, berarti 160. 160 juga tidak masuk di sini ya. Apalagi yang untuk k-nya 2, 3 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, untuk setiap k bilangan bulat tidak ada yang memenuhi untuk interval ini. Berarti yang memenuhi hanya x sama dengan 35 derajat ya. Jawabannya adalah B. Nah, itu ya. Bagaimana adik-adik ya? Semoga cukup jelas ya dengan pembahasan ini ya. Baik, mungkin dari 4 soal ini kakak cukupkan sekian dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.